Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam khotbah edisi minggu ini secara live dari rumah Gembala Sidang. Apa kabar saudaraku dalam Tuhan? Luar biasa bukan? Setiap kita pasti mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Dan hari ini adalah khotbah perdana kita dalam masa-masa mendukung program pemerintah, yaitu untuk setiap kita tidak berkumpul-kumpul dalam jumlah yang besar dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Dimanapun berada saat ini saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus juga tetap memperhatikan kebersihan dari kehidupan kita, tubuh kita, misalnya dengan mencuci tangan dengan teratur, dengan cara yang benar, juga banyak konsumsi air hangat supaya tenggorokan kita tidak kering, dan semuanya itu untuk turut mencegah masuknya virus corona di dalam tubuh kita. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada renungan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari yang indah ini kembali kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan di SCA Ergon khususnya, supaya Tuhan memberkati setiap aspek kehidupan mereka, melindungi setiap keluar masuk mereka, diluputkan dari segala mara bahaya, khususnya hari-hari ini wabah virus corona mengancam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba percaya anak-anak Tuhan yang kehidupannya intim dan bersekutu erat dengan Tuhan, berlindung di dalam naungan Tuhan, akan mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa Surgawi, pagi ini hamba menyerahkan acara live streaming khotbah perdana Gembala Sidang ke dalam tangan-Mu. Tuhan mengurapi mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan. Pakai menjadi saluran berkat. Biarlah setiap orang yang mendengar firman Allah, khususnya jemaat GSJ Ergon, boleh mendapat kekuatan yang baru, boleh mendapat makanan rohani untuk kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 91 dengan perikop dalam lindungan Allah. Nah, saudaraku dalam Tuhan, mari kita membaca bersama-sama Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah membaca dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dan hari-hari ini kita juga dihadapkan pada situasi yang mencekam, yang penuh ketakutan akan wabah virus ini. Dan Alkitab melalui ayat-ayat yang tertulis di dalamnya
memberikan kita kekuatan supaya kita tidak usah takut terhadap penyebaran virus corona ini. Namun kita pun harus berhikmat supaya kita tidak bertindak secara ceroboh, tetapi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, apa yang ditulis oleh pemazmur di dalam kitab Mazmur 91 ini. Ada janji-janji Allah yang ditulis di dalam Mazmur ini, tetapi kita juga harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu di dalam ayat itu supaya keseluruhan dari ayat-ayat ini dapat menjadi bagian dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang pertama, saudaraku, bahwa dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dan ini adalah menjadi kunci daripada janji-janji Allah yang lainnya yang dapat tergenapi dalam kehidupan kita, yaitu agar setiap kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, harus ada di dalam kehidupan yang erat dengan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi juga dapat diartikan sebagai orang yang tinggal di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dan setiap kita dituntut untuk memiliki kehidupan yang erat dengan Tuhan, bersekutu dan membangun mesbah dengan Tuhan. Hari-hari ini orang-orang di luar sana mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka mengalami tekanan-tekanan, kehidupan stres, dan begitu khawatir dan cemas akan bahaya ini. Namun kita pun tidak dapat memungkiri hal ini. Mungkin sebagian dari kita juga mengkhawatirkan anak-anak kita, keluarga kita, apakah mereka dalam keadaan aman ataupun tidak. Dan virus ini, saudaraku dalam Tuhan, ternyata sangat kecil sekali dan tidak dapat dilihat secara kasat mata. Dan itulah yang membuat kita semakin mengkhawatirkan. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, bahwa kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, diberikan janji oleh Allah untuk dijauhkan dari segala ketakutan ini. Di dalam ayat yang kedua, bahwa orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, ketika saudara dan saya berkata seperti itu kepada Tuhan, dan setiap kita menjadikan Tuhan Allah kita itu sebagai tempat perlindungan, setiap kita menjadikan Allah itu sebagai tempat pertahanan, sebagai Allah yang dapat kita percayai. Kalau kita semua sudah punya komitmen seperti itu dan memiliki keyakinan yang kuat tentang Allah yang kita sembah, apa yang menjadi kekhawatiran kita lagi, saudaraku? Kita tidak usah khawatir, tidak usah terlalu takut dan cemas, karena kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga, saudaraku, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Nah, saudaraku dalam Tuhan, pemazmur menulis ayat ini, kalau saudara perhatikan baik-baik, dia sedang memberikan dukungan kepada saudara, bahwa dia sudah pernah mengalami hal-hal yang ditulis di dalam ayat ketiga tersebut. Ayat ini diberikan kepada saudara dan saya sebagai sebuah kekuatan, bahwa sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Artinya, penulis ini sudah pernah mengalami bahwa dia pernah terjerat oleh penangkap burung. Maka ayat ini memberikan kekuatan dan janji kepada saudara, dukungan kepada setiap kita, bahwa dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Arti kata daripada ayat-ayat ini adalah bahwa si penulis sudah pernah mengalami terjerat oleh penangkap burung dan juga pernah terpapar penyakit sampar yang busuk. Maka dia memberikan keyakinan kepada setiap kita bahwa kita pun kalau ada di dalam kehidupan yang intim dengan Tuhan, kita ada di dalam naungan yang maha kuasa, maka kita akan juga dilepaskan dari jerat penangkap burung ataupun dari
penyakit sampar yang busuk. Nah, saudaraku dalam Tuhan. Kemudian ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, saudaraku dalam Tuhan, Allah mengibaratkan kita sebagai anak-anak ayam, saudaraku. Kalau saudara perhatikan bagaimana seekor induk ayam, dia akan melindungi anak-anaknya dari mangsa-mangsa binatang di sekitarnya. Ketika ada bahaya mengancam anak-anaknya, maka anak-anaknya berlari kepada induk ayamnya. Kemudian sang induk ayam akan membuka sayapnya lebar-lebar agar semua anak-anaknya dapat berlindung di bawah kepaknya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, bukan saja hanya bahaya saja anak-anak ayam itu kemudian mencari induknya. Maka di dalam cuaca yang dingin pun, anak-anak ayam seringkali juga membutuhkan kehangatan. Mereka pun mencari dan bersembunyi di bawah kepak induknya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, bahwa kepak sayap yang dibentangkan oleh sang induk pun dapat menghalau setiap bahaya-bahaya yang mengancam keselamatan daripada anak-anak ayam. Nah, Allah pun memperlakukan kita seperti itu, saudaraku. Ketika setiap kita ada di dalam kehidupan yang berbahaya, maka janji Tuhan kepada saudara dan saya, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Artinya Allah akan melindungi setiap kita, menjauhkan kita dari segala bara bahaya, dan dia akan berusaha untuk menghalau setiap kejahatan ataupun hal-hal yang membahayakan yang mengancam kehidupan orang-orang percaya dengan perisai dan pagar tembok. Ada kekuatan dari Tuhan yang dapat menghalau setiap hal-hal yang dapat mencelakakan orang-orang percaya. Nah, di dalam ayat yang kelima, saudaraku, sekali lagi Allah memberikan kita kekuatan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, Allah sendiri sudah memberikan kita satu kekuatan bahwa kita tidak usah takut terhadap virus corona yang hari-hari ini sedang merebak di sekitar kita. Kalau kita memenuhi persyaratan di ayat yang pertama tersebut, yaitu orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kita bersekutu erat dengan Tuhan, kita membangun mesbah dengan Tuhan, kita memuji menyembah Dia, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, dan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Maka ayat 5 dan ayat 6 sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, saudaraku dalam Tuhan, janji-janji Allah ini ya dan amin kalau saudara memenuhi persyaratan nomor 1 tersebut. Nah, sekali lagi di dalam ayat yang ke-9 dengan bahasa yang lain, Alkitab ini juga memberikan pengertian yang sama dengan ayat yang pertama. Saya bacakan untuk kita semua ayat yang ke-9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Nah, sekali lagi pemazmur menulis ayat ini dalam arti yang hampir sama dengan ayat yang pertama, bahwa Tuhan ialah tempat perlindungan kita. Di hari-hari yang sangat mencekam ini, banyak orang-orang di luar sana berusaha mencari perlindungan dengan berbagai macam cara. Tetapi kita akan melihat bersama bahwa semua yang mereka upayakan itu tidak akan membawa hasil. Sebab kepada Tuhanlah kita mencari perlindungan, bukan kepada yang lain. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sangat berkuasa, maka kita tidak salah kalau mencari perlindungan kepada Tuhan yang maha tinggi, dan telah kita buat sebagai tempat perteduhan kita. Nah, saudaraku dalam Tuhan, janji-janji Allah ini dapat dirangkum
di dalam ayat 1 sampai ayat 1 dan ayat 4 yang akan membawa kita kepada pemeliharaan sorgawi. Kemudian janji Allah yang lain adalah bahwa mereka akan dilepaskan dari kuasa kegelapan yang jahat, yaitu ayat 3 dan ayat 5 dan 6. Melalui pemeliharaan yang istimewa, itu ada di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8. Dikatakan bahwa walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nah, ini adalah pemeliharaan Allah yang sempurna. Janji yang lain kepada kita adalah bahwa mereka akan dikawal oleh malaikat-malaikat yang kudus, yaitu ayat 10 dan ayat 12. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuh kepada batu. Nah, janji yang lain adalah bahwa mereka akan berjaya atas musuh-musuh mereka, yaitu ayat yang ke-13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Janji yang kelima adalah bahwa mereka akan disayang oleh Allah sendiri, yaitu ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat yang terakhir, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui live streaming pagi hari ini, saya menghimbau setiap jemaat Tuhan juga untuk berpartisipasi di dalam memutuskan mata rantai virus corona yang akan atau sedang merebak di negara kita, dengan cara bersama-sama kita bersatu untuk memutuskan mata rantai virus corona ini, yaitu untuk sementara waktu kita tidak beribadah bersama-sama di sebuah gedung gereja, kita tidak berkumpul bersama-sama dalam jumlah orang yang banyak, kita menjaga jarak satu dengan yang lain dalam artian tidak kontak fisik ke banyak orang ataupun ke orang-orang yang kita tidak kenal ataupun orang-orang asing di sekitar kita, karena kita tidak tahu, dan kadang-kadang mereka yang sebagai pembawa virus pun seringkali dalam keadaan sehat dan tidak ada tanda gejala apa-apa, namun ada virus corona yang menempel di tangannya ataupun di tubuhnya ataupun di pakaiannya, sehingga kita yang berkontak fisik dengan orang tersebut dapat terinfeksi virus corona tersebut. Nah, kemudian saya juga menghimbau agar setiap jemaat Tuhan sangat menjaga kesehatan dengan mencuci tangan secara teratur, setiap bepergian mencuci tangan, ataupun sebelum masuk ke rumah bersihkan tubuh kita, cuci tangan dengan baik dengan cara yang benar. Kemudian banyak mengkonsumsi air hangat supaya tenggorokan kita senantiasa dalam keadaan basah dan lembab, dan kita mendapat informasi dari para medis bahwa tenggorokan yang lembab ataupun basah akan mengurangi berdiamnya virus corona, yang ketika masuk ke dalam tubuh kita, virus tersebut akan menetap di tenggorokan selama 3-4 jam. Oleh sebab itu sangat dianjurkan untuk setiap 20 menit ataupun 30 menit mengkonsumsi air hangat supaya tenggorokan kita dalam keadaan lembab ataupun basah. Dan akhirnya kita pun harus menjaga pola makan kita, pola istirahat kita, pola kerja kita. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu capek, jangan terlalu makan makanan yang sembarangan. Tetapi hari-hari ini mari kita menjaga kesehatan kita secara pribadi, lepas pribadi, masing-masing memperhatikan dengan baik kesehatan kita masing-masing. Jangan sampai kita jatuh sakit, jangan sampai kita lemah tubuh sehingga imun kita akan merosot dan mudah diserang oleh virus corona. Kemudian yang tidak kalah penting adalah
mari kita jangan terlalu stres, jangan terlalu khawatir dan takut, karena para peneliti menyelidiki bahwa ketakutan ataupun stres dapat mengurangi imun tubuh seseorang. Oleh sebab itu, mari kita turut juga ambil bagian di dalam menjaga hati dan pikiran kita supaya dalam keadaan tenang. Dan Mazmur di Amsal berkata bahwa hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan dimanapun jemaat berada saat ini, kiranya setiap kita terus bersekutu intim dengan Tuhan, tetap membangun mesbah doa kita kepada Tuhan meskipun kita hari-hari ini tidak dapat berkumpul bersama-sama di dalam ibadah bersama-sama di gereja Tuhan. Tetapi saya percaya seluruh jemaat GCI Elgon sangat menyadari bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita. Tidak ada yang lain, saudaraku. Itu saja pesan singkat dari Gembala Sidang. Kiranya Tuhan menyertai setiap aktivitas kita, Tuhan memberikan kekuatan, dan Tuhan meluputkan setiap kita dari mara bahaya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.